Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys, kita bersepeda guys, menikmati cuaca pagi hari yang sejuk, indah, dan seger guys. Guys tuh. Lihat guys, wih mantap guys. Wih, gimana guys di lingkungan ataupun di suasana di tempat kalian? Apakah sama seperti di tempat Mbak Ina guys tuh? Wih, cuaca pedesaan asri dan sejuk. Wih, pada betah. Kemungkinan semua orang pada betah di daerah pedesaan ini, dan tentunya tuh lihat lihat guys tuh, hati-hati mantap guys. Mantap cuaca hari ini, sejuk, terasa dingin. Mantap. Bagi yang punya uang memantap, tapi bagi yang tidak punya uang, wah, bukan mantap lagi. Apalagi sekarang hari-hari menjelang berapa, 7 hari menjelang lebaran guys. Kalau tidak punya uang, wah, bisa porak-poranda nih, seperti negara Indonesia hari ini. Sekarang lagi porak-poranda guys, korupsi di mana-mana. Pertamina korupsi, PLN korupsi, apalagi coba yang belum dikorupsi oleh di negara kita. Dan juga indeks harga saham gabungan Indonesia turun hampir 6%, 7%. Wih, tingkat kepercayaan investor terhadap negara Indonesia mulai menurun. Dan mantapnya kita memiliki presiden Republik Indonesia mengomentari hal saham turun malah dengan tersenyum. Mereka tidak takut katanya dengan harga saham investor rugi, mereka tidak takut. Ya, tidak takut, mereka orang kaya, presiden orang kaya, hartanya juga sampai 2 triliun. Mereka mau krisis mau apa, mereka gitu-gitu aja, banyak uang. Kalau krisis ekonomi seperti 98, kita mau gimana, susah kerja, makan saja hari ini kita susah, apalagi kalau krisis tambah susah. Mereka yang kaya mah ya kaya, mereka makan juga disuapin karena mereka kaya. Tapi kalau kita makan saja kita, kita lanjut goesnya guys. Kita lanjut goes pakai sepeda. Dapat pinjam nggak apa-apa, pinjam juga nggak apa-apa, kalau di kampung pinjam juga nggak apa-apa. Mantap guys. Goes terus.
Indonesia maju terus, korupsi jalan terus, hukuman jalan terus. Sayang hukumannya kalau kita mah di Indonesia hukumannya kayak pisau bermata dua. Kenapa bermata dua? Iyalah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang-orang miskin seperti kita mah kalau hukuman itu suka berat. Di orang-orang kaya hukumannya korupsi berapa ratus triliun ya, 5 tahun 6 tahun kecil itu mah. Kalau kita mah kalau mau disuruh mending korupsi berapa ratus triliun kan enak, dihukumnya juga tahunan, pas pulang itu menikmati uang lagi itu kan. Oke. Makanya kita itu sebel. Ayo wah, saya suka sebel kalau lihat orang-orang korupsi, karena suka bingung pikirannya. Negara Indonesia itu kaya, tapi kok jadi miskin? Mungkin salah satunya karena apa ya? Karena banyak koruptor di Indonesia itu. Dan lebih anehnya lagi, banyak koruptor di Indonesia tapi hukumannya kok nggak bikin jerak mereka. Mungkin hukuman 5 tahun 6 tahun itu buat mereka itu sepele, hal yang kecil. Makanya publik menginginkan hukumannya sekarang yang mau diajukan itu perampasan aset kepada koruptor dimiskinkan. Tapi yang anehnya guys, DPR nggak mau mengesahkan hukuman bagi para koruptor yang mengambil uang rakyat, yang mengambil hak-hak kita dengan hukuman memiskinkan mereka. Undang-undangnya saja mereka nggak mau mengesahkan. Tetapi kalau menyangkut kepentingan pejabat seperti kepentingan militer, maka undang-undang TNI pun dikebut, bahkan 1 hari 2 hari bisa selesai. Itu pun pada nyumput pembahasannya, biasanya di gedung DPR, tapi sekarang di hotel. Katanya efisiensi anggaran, tapi malah anggaran dikeluarin seperti rapat di hotel membahas RUU tentang TNI. Kita itu bingung, presiden ini kok ngomongnya A tapi aplikasi di lapangannya jadi B. Kita itu nurut ke siapa kalau pemerintahan Indonesia seperti ini? Rakyat menginginkan RUU, rancangan undang-undang tentang TNI itu dicabut, tapi DPR yang dipilih oleh kita malah mengesahkannya. Rakyat seperti kita tidak mau ada dui fungsi ABRI lagi masuk ke dalam hak-hak sipil. Tetapi DPR yang dipilih oleh kita, yang harusnya menyuarakan aspirasi kita, malah tidak mengakomodir keinginan kita yang memilih mereka. Jadi mereka mengakomodir keinginan siapa kalau begitu? Tentunya mengakomodir keinginan para penguasa. Kebetulan penguasa kita, presiden kita itu yaitu dari kalangan militer. Pantas kalau militer ingin masuk ke bidang-bidang sosial, ingin menjabat kepada hal-hal yang strategis dalam bidang-bidang sosial. Sehingga dari 10 kementerian ditambah jadi 16 kementerian yang boleh dimasukin oleh aparatur atau TNI aktif. Jadi kita bingung. Indonesia. Sampai kapan Indonesia? Kirain kalau memilih presiden sekarang itu tambah bagus.
tambah baik. Fenomena sekarang tambah hukum itu kenapa ya susah menegakkan hukum. Contohnya kebebasan pers di Indonesia itu sedikit terganggu, sedikit kenapa sampai segitu. Contohnya ada wartawan sekelas wartawan di Tempo, jurnalis Tempo, bahkan dikirimi kepala babi, dan juga sekarang ada hewan dikirimin. Itu bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers. Apa coba tanggapan dari pemerintah? Seperti juru bicara kepresidenan yaitu Hasan Hasbi mengatakan saat ditanya oleh wartawan bagaimana sikap pemerintah tentang kepala babi yang dikirim ke wartawan atau jurnalis majalah Tempo. Apa jawabannya coba? Dengan gampang enteng, masak aja katanya. Ya Allah, setingkat juru bicara mengatakan masak aja. Bukankah kita ini umat muslim? Seenaknya saja mengatakan masak saja. Itu kan bagi umat Islam itu haram. Makanya saya bingung. Makanya mantan Menteri Kelautan Ibu Susi menyurati presiden agar mencopot Hasan Hasbi sebagai juru bicara staf kepresidenan. Seenaknya saja berbicara seperti ini, seenak udelnya saja, tidak dipikirkan. Padahal mereka kan harus berpikir. Dengan begitu justru kalau menyepelekan hal seperti itu, bagaimana sikap pemerintah terhadap kebebasan pers yang dibungkam dengan cara-cara diintimidasi dengan menggunakan kepala hewan babi. Kalau jawabannya seperti itu, seolah-olah pemerintah mendukung terhadap intimidasi tersebut. Seharusnya kan menanggapinya bukan begitu. Seharusnya menanggapinya dengan mengatakan itu tidak benar. Kebebasan pers harus tetap terjaga. Jangan takut dengan babi seperti itu, kepala babi. Kita harus terus mengekspresikan. Harusnya seperti itu, tapi ini tidak. Mungkin itu saja guys. Hari ini capek guys. Terima kasih guys. Hari ini kita banyak ilmu guys. Sambil guys. Terima kasih. Jangan lupa guys, subscribe, like, and share. Baina 79. See you, goodbye. Dadah.